Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai agama sempurna, Islam memberikan bimbingan kepada manusia sejak ia berpribadi, berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, sampai kepada berbangsa dan bernegara. Adalah benar jikalau dalam ayat ketiga surah Al-Ma'idah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Sempurna dalam arti bahwa nilai-nilai Islam menyentuh seluruh kegiatan hidup manusia, sejak dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku cukupkan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan cuplikan kecil dari bagaimana hak-hak hidup bertetangga menurut ajaran Islam. Seperti yang kita maklum bahwa secara zahir tetangga adalah orang yang paling dekat hidupnya dengan kita. Apalagi jikalau kita adalah perantau, walaupun hakikatnya seluruh manusia di permukaan bumi ini adalah perantau. Tapi perantau dalam artian kita jauh dari kampung halaman tempat di mana kita dilahirkan, jauh dari ayah bunda, keluarga, sanak famili, dan handai tolan. Tidak selamanya hidup ini berjalan mulus. Kadang kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, kadang kita bertemu dengan hal-hal yang tidak kita harapkan. Tentu bukan orang dari kampung yang datang menolong kita lebih dahulu, melainkan tetangga sebelah menyebelahlah barangkali yang akan melaksanakannya. Banyak orang merasa senang tinggal dalam satu lingkungan oleh karena ia mempunyai tetangga-tetangga yang sesuka hidup sosial, bermasyarakat, hormat menghormati, dan lain sebagainya. Tetapi tidak jarang orang merasakan lingkungannya sebagai neraka oleh karena tidak ada tetangga-tetangga yang dapat diajaknya untuk hidup bersosial. Demikian besar perhatian Islam terhadap hak-hak bertetangga ini, sehingga melalui hadis dari Abi Suraij Al-Khuzai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Iman kepada Allah dan hari akhir dijadikan taruhan untuk memberikan stres agar kita bisa berbuat baik kepada tetangga. Dengan kata lain, hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja yang akan bisa berbuat baik kepada tetangganya. Kalau demikian masalahnya, bagaimana cara berbuat baik kepada tetangga? Dengan kata lain, apa hak-hak dalam kehidupan bertetangga itu? Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Amru ibnu Shu'aib
Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat di satu hari, "Atadruna ma haqqul jar?" Saudara-saudara, tahukah kamu apa hak tetangga itu? Beliau sendiri kemudian menjawab, pertama, izasta'ana bika a'antahu. Apabila ia minta tolong kepadamu, hendaklah kamu memberikan pertolongan kepadanya. Ini merupakan hak di dalam kita bertetangga. Apabila orang datang minta tolong kepadamu dan kamu memang berada dalam satu posisi yang sanggup memberikan pertolongan, janganlah berat tangan untuk menolongnya. Sebab biasanya di dalam kehidupan bermasyarakat, jika kita tidak sanggup menghormati orang lain, jangan berharap orang lain akan mau menghormati kita. Jika kita berat tangan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, suatu saat bila kita mendapat kesulitan pun, jangan terlalu berharap bahwa orang lain akan mau juga menolong kita. Bagaimana sikap kita, begitulah biasanya sikap orang lain kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adat hidup adalah tolong menolong. Kewajiban kita adalah menolong tetangga. Tetapi sebagai tetangga pun, apabila kita minta tolong kepada orang lain, hendaknya dalam batas-batas ukuran yang memang orang lain itu mampu menolongnya. Sesuatu yang kita memang berada di luar kesanggupan kita mengerjakannya. Jangan lalu menjadikan orang yang menolong kita sebagai satu andalan. Sebab biasanya sekali ditolong langganan. Setiap datang kesulitan, ke situ lagi kita lari. Manusia pada waktu-waktu tertentu punya juga titik jenuh. Ya, kalau duitnya lagi ada, pikirannya lagi enteng, napasnya lagi lega, mungkin dia mau menolong orang. Sekali, 2 kali masih juga ditolong, 3 kali barangkali juga mungkin, 4 kali ke atas mukanya udah rada butek. Saudara-saudara, oleh karenanya, walaupun adat hidup adalah memang tolong menolong, tolong menolong itu artinya kan take and give, saling memberi, saling menerima. Ada saatnya kita memberi, ada saatnya juga kita menerima. Tapi yang diajarkan oleh agama memang yadul ulia khairun min yadis sufla, seperti kata Nabi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya yang menolong posisinya lebih baik daripada orang yang meminta pertolongan. Tapi biasanya kita umumnya lebih demen minta tolong daripada nolongin. Bahkan sesuatu yang kita mampu pun, kalau masih ada yang mau nolongin, masih kita andelin tuh orang. Ya lu aja dah, lu aja. Padahal kita bisa. Akhirnya terdidik kita untuk manja, kehilangan kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri. Saudara-saudara, jadi walaupun adat hidup adalah tolong menolong, tetapi jangan lalu mengandalkan sehingga kita tidak mau mengeluarkan kemampuan yang maksimal untuk melakukan usaha terhadap sesuatu yang memang kita masih mampu untuk mengusahakannya. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa izastan soroka nasortahu. Apabila ia meminta bantuan kepadamu, maka bantulah. Ada perbedaan antara ista'ana dengan istansoro. Ista'ana biasanya pertolongan dalam bentuk moral. Istansoro pertolongan, bantuan dalam bentuk material. Menolong dengan membantu. Membantu kelihatannya lebih real, lebih nyata. Menolong bisa secara moral. Keduanya diajarkan oleh agama. Orang yang datang minta tolong kepadamu, tolong dia. Orang yang datang meminta bantuan kepadamu dan kamu ada kemampuan untuk itu, bantu dia. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Allah selalu akan membantu seorang hamba selama hamba itu masih mau membantu saudaranya. Sehingga dengan demikian, orang yang kita tolong mungkin dia tidak bisa memberikan balasan kepada kita. Orang yang kita bantu barangkali juga tidak bisa memberikan balasan kepada kita. Allah yang akan memberikan balasan melalui jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka barang sedikit pun.
termasuk jenis yang min haitsu